الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Baik saudara sekalian, kajian kita kali ini akan kita mulai dari ayat 163 surat Al-Baqarah. Sebelumnya kita baca dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Baik, kita terjemahkan dulu ayatnya. Wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum, dan sesembahan kalian adalah ilahun wahid, sesembahan yang satu. La ilaha, tidak ada sesembahan. Illa huwa, kecuali dia. Ilahun wahid atau Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah
Dua kalimat yang sama-sama berasal dari kata rahmah, yaitu kasih sayang. Hanya saja salah satunya lebih luas daripada yang lain. Ar-Rahman, Maha Pengasih, maksudnya rahmatnya mencakup semua makhluk. Ar-Rahim, Maha Penyayang, maksudnya memiliki rahmat yang luas untuk orang-orang iman saja. Atau sebagian ulama mengatakan Ar-Rahman artinya adalah memiliki rahmat yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim artinya adalah memiliki kasih sayang yang sampai kepada makhluknya. Baik. Kita lihat penjelasan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di tentang ayat ini. Qala rahimahullah, yukhbiru ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala mengkhabarkan. Dan bila itu khabar dari Allah, Syekh memberikan catatan. Allah adalah asdaqul qailin. Adalah paling jujurnya orang-orang yang berkata. Allah tidak pernah berbohong. Apa yang Allah katakan itu pasti benar. Lalu apa yang Allah khabarkan? Annahu ilahun wahid. Bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan. Ay mutawahhidun munfaridun fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Artinya Allah itu cuma satu, esa, tidak ada duanya. Baik dalam zatnya Allah cuma satu. Tidak ada istrinya, tidak ada anaknya, tidak ada orang tuanya, tidak ada. Allah cuma satu. Zatnya Allah cuma satu. Wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Nama-nama Allah juga sama. Allah adalah zat yang esa dalam nama-namanya. Maksudnya gimana? Tidak ada makhluk atau tidak ada selain Allah yang memiliki nama-nama seperti Allah. Dari sisi nama Allah itu sangat banyak sekali. Yang diajarkan kepada kita itu hanya sebagian saja. Yang Allah tidak ajarkan kepada kita itu masih sangat banyak. Dari sisi lain, nama-nama Allah itu semuanya menunjukkan makna, sifat yang sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memiliki nama Ar-Rahman, misalnya, itu betul-betul menunjukkan bahwa Allah itu memiliki rahmat yang sangat luas. Sama seperti kenyataannya. Berbeda dengan makhluk. Banyak sekali makhluk memiliki nama-nama yang baik, yang bagus, tapi tidak sesuai dengan dirinya. Tidak sesuai dengan sifatnya. Hanya namanya saja.
Ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Mahmud, ada namanya Ahmad, tapi orangnya tidak terpuji. Ada yang namanya Karim, tapi orangnya pelit. Ada yang namanya Fayyad, orang yang sangat dermawan, tapi orangnya pelit. Baik. Dari sisi lain, nama-nama Allah itu semuanya menunjukkan sifat yang paling sempurna. Sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah itu adalah sifat yang paling sempurna. Ketika nama Allah adalah Alim, Maha mengetahui. Ini maksudnya adalah ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak menyisakan satu pun atau apapun, sekecil apapun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika nama Allah adalah Al-Qahhar, yang memaksa, yang menaklukkan semua makhluknya, itu juga sama. Itu adalah makna yang paling sempurna. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak Allah tundukkan, enggak ada. Ketika disebutkan nama Rahmah, Ar-Rahim, Ar-Rahman bagi Allah, itu adalah kasih sayang yang sempurna. Tidak seperti sifat-sifat yang ada pada makhluk. Makhluk ketika mereka punya sifat ilmu, ilmunya terbatas. Ketika dia punya sifat rahmat, rahmatnya terbatas. Bahkan di samping rahmatnya atau kasih sayangnya, makhluk biasanya di situ mengandung kelemahan. Ketika makhluk memiliki sifat cinta, cintanya juga tidak sama dengan cintanya Allah. Cintanya biasanya mengandung kelemahan juga. Paham ya? Baik. Wasifatihi, dan sifat-sifat Allah. Yang sifatnya seperti Allah itu ya hanya Allah saja. Tidak ada yang memiliki sifat seperti sifat-sifatnya Allah. Wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah. Yang bisa melakukan apa yang Allah lakukan hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki kuasa menurunkan hujan siapa? Allah. Yang memiliki kuasa menentukan hidup dan matinya hamba siapa? Hanya Allah. Yang menentukan rizkinya hamba siapa? Hanya Allah. Itu adalah perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebagian dari makna Allah itu adalah wahid, yang Maha Esa. Baik. Falaysa lahu syarikun fi dzatih. Allah tidak memiliki ghairuhu. Tidak ada pencipta, tidak ada pengatur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini penjelasan Syekh tentang apa? Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esanya seperti itu. Baik. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة. Bila Allah seperti itu, sudah jelas tadi bagaimana Allah, berarti dialah yang berhak untuk disembah dengan berbagai macam ibadah. Nah, karena tidak ada yang seperti Allah. Kita ambil poin yang terakhir. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang bisa mengatur alam semesta kecuali Allah. Kalau kita mau menyembah Allah, atau kita sembah selain Allah, berarti kita akan menyembah yang tidak menciptakan.
berarti kita akan menyembah yang tidak bisa mengatur apapun dari alam semesta ini. Yang bisa menciptakan hanya Allah. Yang mampu mengatur alam semesta hanya Allah. Maka hanya Dia yang layak untuk disembah. Wala yushraka bihi ahadun min khalqih. Dan tidak ada seorang pun dari makhluknya yang boleh disamakan dengan Allah dalam ibadah. Apapun bentuk ibadahnya. Apalagi ibadah-ibadah yang besar seperti doa. Kebanyakan orang berbuat syirik dalam doa. Kenapa? Li'annahu ar-Rahmanur Rahim. Karena Allah adalah zat yang sangat luas rahmatnya. Apa artinya Ar-Rahman Ar-Rahim? Qala Syekh, al-muttasifu birrahmatil azimah. Yang memiliki sifat dengan rahmat yang sangat besar. Ya Allah itu memiliki rahmat, kasih sayang yang sangat besar. Bahkan disebutkan di dalam hadis. Rahmat yang Allah turunkan ke dunia. Yang dirasakan oleh makhluk dari pertama kali makhluk ada di dunia sampai hari kiamat. Itu hanya 1 dari 100 bagian rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah memiliki rahmat yang sangat besar. La yumathiluha rahmatu ahad. Tidak ada kasih sayang seorang pun yang bisa menyamai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Wa ammat kulla hayy. Dan mencakup semua yang hidup. Tidak ada satupun makhluk yang tidak tercakup oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabirahmatihi wajidatil makhluqat. Sebab rahmat Allah dapat dijumpai makhluk-makhluk. Adanya kita, lahirnya kita, hidupnya kita, dan makhluk-makhluk yang lain. Itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi rahmatihi hasalat laha anwa'ul kamalat. Dan dengan rahmat pula makhluk dapat memperoleh berbagai macam kesempurnaan. Makhluk bisa merasakan kesehatan. Makhluk bisa merasakan tempat tinggal yang nyaman. Makhluk bisa memiliki, misalnya kita memiliki kecerdasan. Makhluk bisa merasakan makan enak, minum segar. Itu semua adalah kamalat. Wa bi rahmatihin dafa'a anha kullu niqmah. Dan dengan rahmat Allah pula segala macam nikmah. Nikmah itu apa? Bencana. Tertolak dari hamba, dari makhluk. Kita terhindar dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam bencana. Itu kenapa? Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi rahmatihi arrafa ibadahu nafsahu bisifatihi wa alaihi. Dan dengan rahmat Allah pula
Allah perkenalkan dirinya kepada hambanya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar, di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kasih sayangnya. Pertanyaannya, bagaimana Allah memperkenalkan diri kepada kita? Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan menjelaskan bagaimana sifat-sifatnya Allah. Termasuk sifat yang sedang kita bahas di sini. Apa itu? Kasih sayangnya. Baik. Wa alaihi, dan dengan nikmat-nikmatnya. Orang yang berfikir, orang yang menggunakan akalnya, ketika dia merasakan, menyadari nikmat-nikmat yang ada pada dirinya, dia pasti akan apa? Sadar. Dia pasti akan berpikir, alangkah besarnya kasih sayang yang memberi nikmat kepada saya setiap saat. Saya pernah memberi apa kepada dia? Saya punya kebaikan apa untuk dia? Saya punya jasa apa untuk dia? Sehingga dia tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada saya. Terkadang bodohnya kita, lemahnya akal kita. Ada makhluk memberi kita 1-2 kali kenikmatan kecil atau pemberian kecil. Kita sering dikasih makanan enak misalnya. Kita dikasih pakaian bagus misalnya. Atau bahkan dikasih uang dalam nominal besar misalnya. Masya Allah. Nah, kita terus mengingat dia. Kita terus memuji-muji dia. Nah, kita berikan cinta dia kepadanya. Padahal hanya itu yang dia berikan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmatnya itu tidak pernah putus dari kita sedikit pun. Padahal nikmat-nikmat yang Allah berikan itu adalah nikmat yang idham, nikmat-nikmat yang besar. Yang seandainya Allah stop saja 1 detik, habis kita. Andai Allah stop saja, misalnya, detak jantung kita, beberapa detik gitu, kemana kita? Sudah sampai kuburan. Baik, maka dibutuhkan akal. Dibutuhkan berfikir. Untuk menjadikan nikmat-nikmat Allah itu adalah jalan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَبَيَّنَ لَهُمْ كُلَّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ مَصَالِحِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. Dan dengan kasih sayangnya pula, Allah jelaskan kepada makhluknya segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk kemaslahatan agamanya maupun dunianya. Semua hal yang menjadikan maslahat buat makhluk, baik dalam masalah agama maupun masalah dunia, Allah sudah jelaskan semuanya. Itu adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat apa Allah jelaskan itu? Bi irsalir rusuli wa inzalil kutub. Dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Rasul terbesar yang Allah turunkan, yang Allah utus siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab terbesar yang Allah turunkan kitab apa? Al-Quranul Karim. Nah, makanya diutusnya Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Untuk rahmat, bentuk kasih sayang Allah untuk semua alam. Baik, untuk alam semesta. Baik.
فإذا علم أنما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا. Bila sudah diketahui, dipahami, dimengerti bahwa semua nikmat yang ada pada hamba itu dari Allah, dan tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan manfaat kepada kita tanpa kehendak Allah. Ulim anna Allah huwal mustahiq di jami'i anwa'il ibadah. Maka diketahui pula bahwa Allah lah yang berhak dengan semua macam-macam ibadah. Kenapa? Semua nikmat yang ada pada kita itu dari Allah. Tidak satu pun orang bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah fitrah kita. Fitrah. Nah, makanya ibadah itu selain dia adalah kewajiban secara syariat, itu adalah kewajiban secara fitrah. Fitrahnya manusia selagi masih lurus, dia akan bersyukur, berterima kasih, mencintai orang yang terus berbuat baik kepada dia. Dan ketika dia menyadari bahwa semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dia bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah enggak ada yang bisa melakukan itu. Maka dia akan dengan sukarela menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah. Baik. Wa an yufrada bil mahabbati wal khawfi wal raja' wat ta'zimi wat tawakkul. Dan diketahui pula bahwa Allah adalah yang berhak untuk ditauhidkan dengan cinta, yang menjadi satu-satunya yang kita cintai. Nah, kita tidak boleh mencintai selain Allah kecuali apa? Dengan cinta yang mengikut kecintaan kita kepada Allah. Atau dengan cinta yang tidak merusak cinta kita kepada Allah. Karena hanya dia yang paling berhak untuk kita cintai. Nah, wal khauf, begitu juga takut. Tidak ada yang berhak untuk kita takuti kecuali Allah. Kenapa? Tidak ada yang kita takutkan berhenti nikmatnya daripada Allah. Nah, walaupun semua manusia memboikot kita, selagi Allah tidak menghentikan nikmatnya dari kita untuk kita, nggak masalah. Nggak masalah. Baik. Tidak ada yang paling kita khawatirkan turun siksanya kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain walaupun mengancam, mengintimidasi, menekan, kalau Allah tidak menghendaki, bahayanya tidak akan sampai ke kita. Warraja. Hanya Allah tempat kita berharap. Yang lain apa yang kita harapkan? Kita berharap kepada orang kaya. Orang kaya itu dapat kekayaan dari siapa? Allah. Kita berharap kepada pejabat. Pejabat dapat jabatan dari mana? Allah. Nah, mereka adalah makhluk yang sama dengan kita.
yang mereka dapat itu dari Allah. Makanya kita nggak berharap kepada makhluk. Nggak boleh berharap kepada makhluk. Kita berharap kepada makhluk berarti berharap kepada orang yang sama dengan kita. Yang sama lemahnya, yang sama butuhnya. Ya enggak? Yang sama tidak punya apa-apa. Yang sama-sama menunggu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa ta'zim. Dan ta'zim. Apa ta'zim itu? Pengagungan. Nah, hanya Allah yang berhak dengan pengagungan kita. Wa tawakkul dan tawakal. Apa tawakal? Nah, berserah diri, bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang menjadi tujuan kita, apapun yang kita usahakan. Nah, kita serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya apa? Tawakal. Wa ghairi dzalika min anwa'i ta'at. Dan ketaatan-ketaatan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Cukup dengan satu dalil. Apa tadi itu? Kita paham bahwa semua nikmat yang ada pada kita adalah dari Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberi manfaat kepada kita. Sudah, pahami itu saja. Kalau kita paham dengan ini, maka kita sudah cukup punya dalil yang kuat bahwa yang punya hak dengan semua ibadah kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan satu dalil ini. Wa anna min allamidz zulmi. Dan sesungguhnya lebih zalimnya zalim. Lebih parahnya penganiayaan. Lebih besarnya perbuatan aniaya. Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini apa? Peci. Tempatnya di mana? Kepala. Kemudian saya pakai di siku. Namanya apa tuh? Zalim. Nah, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Perbuatan yang paling zalim adalah syirik. Kenapa? Menempatkan ibadah tidak pada tempatnya. Ibadah yang seharusnya tempatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala diletakkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbuatan zalim yang paling besar. Wa akbahul qabih. Dan keburukan yang paling buruk adalah syirik. Tidak ada yang lebih buruk daripada berbuat syirik. Kenapa itu? Menyamakan yang menciptakan segala sesuatu dengan yang tidak bisa menciptakan apapun. Menyamakan yang mampu melakukan apapun dengan yang tidak mampu berbuat apa-apa. Menyamakan yang terus memberi nikmat dengan yang tidak memberi apa-apa. Menyamakan yang apalagi mengetahui segala sesuatu dengan yang tidak mengetahui apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih buruk dari itu? Ada yang lebih buruk? Tidak ada yang lebih buruk. Antum misalnya ketemu orang yang suka dengan nonton bola. Ada pemain internasional, antum samakan dengan pemain kampungan yang main sepak bola di mana? Di sawah, di mana? Di jalan. Itu saja antum udah nggak terima. Bego banget, gitu katanya. Baik, ini, nah, khalik disamakan dengan makhluk. Ada yang lebih buruk dari itu? Ada yang lebih buruk dari itu. Wa an yu'dada an ibadatihi ila ibadatil abid. Ini yang lebih buruk, yang lebih zalim adalah ibadah yang seharusnya kepada Allah yu'dal. Apa yu'dal? Dialihkan kemana? Ila
dia untuk disembah. Wa takriruha, dan terdapat penegasannya dengan cara apa? Binafyiha an ghairihi minal makhluqin, dengan menafikan hak ibadah itu dari selain Allah. Nah, dari makhluk manapun. Nah, ketika dikatakan tidak ada satupun makhluk yang berhak untuk disembah, maka itu adalah penegasan bahwa satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ayat ini menegaskan? La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk manapun tidak ada yang punya hak untuk disembah. Makhluk manapun tidak ada yang berhak dengan ibadah. Apapun bentuk ibadahnya. Wabayanu aslid dalil ala dzalik. Dan di dalam ayat ini terdapat dalil utama yang menunjukkan hal itu. Yang menunjukkan apa? Bahwa satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil utamanya? Dalil utamanya adalah wa huwa itsbatu rahmatihi. Menetapkan, membuktikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Allah menggunakan dalilnya bahwa la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bukti bahwa semua yang ada ini adalah karena rahmat Allah. Bukti bahwa semua yang ada itu tercakup oleh rahmat Allah. Bukti bahwa semua yang ada itu tidak bisa lepas dari rahmat Allah. Itu adalah dalil utama yang menunjukkan bahwa yang berhak disembahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalilnya adalah itsbatu rahmatih. Dalil utama bahwa yang berhak disembah hanya Allah adalah bukti bahwa Allah itu memiliki rahmat yang luas yang mencakup segala sesuatu. Allati min athariha wujudu jami'in ni'am. Yang termasuk dari efek athar, dampak dari kasih sayang Allah yang sangat luas itu adalah wujudnya, adanya semua nikmat. Semua nikmat yang dirasakan oleh makhluk itu adalah asar, dampak, efek dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wandifa'u jami'in niqam. Dan tertolaknya semua bencana. Itu adalah bukti rahmatnya Allah. Fahada dalilun ijmaliyun ala wahdaniyatihi ta'ala. Maka ini adalah dalil global yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cukup dengan satu dalil. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Nah, Allah itu harus ditauhidkan. Nah, bahwa ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu saja sudah cukup. Baik. Ayat berikutnya. Qala ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya. Sesungguhnya di dalam ciptaan beberapa langit dan bumi dan pergantian malam dan hari, wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas, dan perahu-perahu yang berjalan di laut
dengan segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma', dan dalam air yang Allah turunkan dari langit, maksudnya hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, yang sebabnya Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Wa batha fiha min kulli babbah, dan sebabnya Allah membentangkan segala atau semua hewan di dalam bumi. Wa tasrifir riyah, dan di dalam bolak-baliknya angin atau perubahan angin. Baik perubahan sifat maupun arahnya. Was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan awan yang diperintahkan atau digerakkan di antara langit dan bumi. La ayatin liqaumi yaqilun, itu semua adalah tanda-tanda, ayat-ayat Allah untuk orang-orang yang berakal. Nah, terciptanya langit bumi, pergantian siang malam, perahu yang berjalan di laut dengan segala manfaatnya untuk manusia, hujan yang Allah turunkan dari langit yang menjadi sebab kehidupan di bumi, semua binatang yang ada di bumi, berganti-gantinya arah maupun sifatnya angin. Apalagi awan yang berjalan di antara langit dan bumi. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang berakal. Baik. Kita lihat penjelasan Syekh rahimahullah ta'ala. Qala, thumma dzakara al-adillah at-tafsiriyah. Kemudian Allah menyebutkan dalil yang rinci. Kalau ayat sebelumnya yang pendek tadi adalah dalil yang global. Nah, di sini Allah menyebutkan dalil yang lebih rinci. Faqala inna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya. Akhbara ta'ala anna hadhihi al-makhluqatil 'azimati ayat. Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwa makhluk-makhluk yang besar ini adalah ayat-ayat, tanda-tanda. Ay adillatun ala wahdaniyatil bari wa ilahiyatihi. Itu adalah dalil-dalil yang menunjukkan keesaan Allah yang Maha Pencipta dan menunjukkan uluhiyahnya Allah, bahwa Dia yang berhak disembah. Wa 'azimi sultanihi wa rahmatihi, dan itu menunjukkan agungnya, besarnya kekuasaan Allah dan rahmatnya. Wa sairi sifatihi, dan semua sifat-sifat Allah. Walakinnaha liqaumin yaqilun, akan tetapi itu hanya berlaku untuk orang-orang yang berakal. Ai liman lahum uqulun ya'malunaha fima khuliqat lahu. Untuk orang-orang yang memiliki akal yang digunakan di dalam apa yang menjadi tujuan akal itu diciptakan. Akal itu diciptakan untuk apa? Untuk tadabbur. Akal itu diciptakan untuk apa? Untuk berfikir. Akal itu diciptakan untuk apa? Untuk memahami dalil-dalil. Untuk memahami ayat-ayat yang Allah tunjukkan kepada kita. Baik. Fa'ala hasabi ma manna Allahu ala abdihi minal aqal, yantafi'u bil ayati wa ya'rifuha bi aqlihi wa faqarahu wa tadabbarahu. Dan dengan kadar kira
akal yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Dengan kadar itulah dia akan mendapatkan manfaat dari ayat-ayat. Dia memahami ayat-ayat itu dengan akalnya. Dia berpikir ayat itu dengan akalnya. Dan dia merenungkan ayat-ayat itu dengan akalnya. Nah, bagaimana orang akan mentadabburi? Bagaimana orang akan merenungkan, memikirkan, mengenali ayat-ayat yang Allah turunkan atau ayat yang Allah tunjukkan? Tergantung akal yang dia miliki. Tergantung akal yang Allah berikan kepadanya. Taib. Supaya diketahui bahwa akal yang dimaksud di sini bukan EQ, bukan. Nah, akal yang dimaksud di sini adalah penggunaan akal. Mau berpikir. Taib. Yang dimaksud adalah itu. Menggunakan apa? Akalan. Mau mikir. Secerdas apapun kalau dia tidak mau berpikir, dia tidak akan memahami ayat-ayat ini. Fafi khalqis samawat. Di dalam ciptaan langit. Maksudnya apa? Firtifaiha wattisaiha. Dalam tingginya langit. Berapa tinggi langit dari kita? Kita nggak tahu. Nah. Wattisaiha dan luasnya langit. Wa ihkamiha wa itqaniha. Dan detailnya langit, sempurnanya langit. Ihkam, sempurna. Ada yang retak? Gak ada. Itqan, detail sekali. Nah, ada yang cacat? Gak ada. Wa ma ja'alallahu fiha minasyamsi wal qamari wan nujum. Dan matahari, bulan, bintang-bintang yang Allah ciptakan di langit. Wa tanzimiha. Dan pengaturan semua itu. Coba lihat. Matahari, bulan, semua bintang. Semuanya berjalan teratur. Nggak ada saling tabrakan. Semuanya muncul di saat yang tepat. Semuanya berada di tempat yang paling pas. Itu semua Allah atur begitu untuk siapa? Lima salihil ibad. Untuk kemaslahatan hamba. Wa fi khalqil ard. Dan juga dalam terciptanya bumi. Bumi tercipta seperti apa? Mihadan lil khalq. Bumi tercipta. Nah, mihad itu apa? Mumahad. Tersedia untuk hamba. Artinya apa? Mudah dimanfaatkan oleh hamba. Bagaimana? Yumkinuhum qararu alaiha. Memungkinkan mereka untuk bertempat tinggal di bumi. Allah ciptakan daratan yang umumnya adalah daratan yang rata. Allah sebut seperti firash. Firash itu alas. Rata seperti itu. Agar apa? Kita mudah mengambil manfaat dari bumi. Coba seandainya bumi itu Allah ciptakan semuanya adalah tebing-tebing. Bagaimana kita akan hidup? Walaupun ada tebing, ada pegunungan, yang lebih banyak adalah daratan yang rata, yang mudah untuk kita manfaatkan. Walintifa'i bi'amali bima 'alaiha. Dan memungkinkan makhluk mengambil manfaat dengan semua yang ada di atas bumi. Wali'tibar, dan tentunya juga untuk akal kita, untuk orang yang berakal, dijadikan itu sebagai pelajaran. Alhamdulillah, Allah jadikan bumi seperti ini. Nah, makanya nggak usah berpikir untuk pindah ke tempat yang lain. Nah, tidak ada tempat
yang lebih layak atau yang layak untuk dihuni daripada selain bumi? Nggak ada. Nah, nggak ada. Kalaupun antum bisa sampai ke planet lain, Mars dan seterusnya. Kalaupun mungkin di sana bisa ditempati, ditinggali, tidak akan semudah tinggal di bumi. Baik. Ma yadullu dhalika ala infiradillahi ta'ala bil khalqi wat tadbir. Itu semuanya menunjukkan keesaannya Allah di dalam menciptakan dan mengatur. Paham maksudnya? Itu menunjukkan bahwa penciptanya satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai penciptanya banyak, nanti setiap pencipta ingin menciptakan model yang dia inginkan. Nah, dia akan menciptakan model yang dia inginkan. Nah, kalau semua menciptakan sendiri-sendiri, nggak akan bisa teratur jadi satu. Baik. Wa tadbiriha. Nah, dan menunjukkan bahwa yang mengatur itu hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang lain yang mengatur, bagaimana? Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Ada di langit bumi itu ada sesembahan lain, pengatur lain, pencipta lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, hancur langit bumi. Baik. Wa bayanu qudratihil azimati allati biha khalaqaha. Itu juga semuanya menjelaskan kekuasaan Allah yang sangat besar, kemampuan Allah yang sangat besar, yang dengannya Allah menciptakannya. Baik, kalau ingin melihat, membayangkan seberapa besar kemampuan atau kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat makhluk terbesar yang bisa kita lihat, langit dan bumi. Lihat itu. Itu Allah ciptakan dalam waktu berapa lama? Fi sittati ayyam. Hanya dalam 6 hari. Hanya dalam 6 hari. Dan bahkan bila Allah menghendaki tercipta sekejap juga bisa. Hanya dengan hikmahnya Allah menciptakannya selama 6 hari. Wa hikmatihi allati biha atqanaha wa ahsanaha wa nadhamaha. Langit bumi itu menjelaskan kepada kita hikmahnya Allah, cermatnya Allah. Yang dengan hikmah itu Allah menciptakan langit dan bumi dengan itqan. Apa itqan? Dengan sangat sempurna, dengan sangat detail. Allah ciptakan langit bumi dengan penciptaan yang paling bagus. Allah ciptakan langit bumi dengan pengaturan yang paling sempurna. Wa ilmihi wa rahmatihi allati biha awda'a ma awda'ah min manafi'il khalqi wa masalihihim wa daruratihim wa hajatihim. Langit bumi adalah ayat yang menjelaskan kepada kita tentang ilmu dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menunjukkan ilmu dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Semua yang Allah simpan di langit dan bumi. Semua yang Allah letakkan di langit dan bumi. Yang untuk kemanfaatan dan kemaslahatan makhluk. Apa yang dibutuhkan oleh manusia? Apa yang dibutuhkan oleh makhluk? Semua Allah sediakan di bumi. Makanan kita, minuman kita. Apalagi yang kita butuhkan untuk bernapas, yang kita butuhkan untuk penerangan, semuanya sudah Allah ciptakan di bumi. Itu menunjukkan apa? Ilmu dan rahmatnya Allah. Allah tahu
Nah, makhluk ini butuh makanan ini, kambing butuh makanan ini, ulat butuh makanan ini, cacing butuh makanan ini, ikan butuh makanan ini. Semua Allah sediakan. Nah, kalau Allah tahu semua itu menunjukkan apa? Ilmunya. Kalau Allah sediakan itu semua, berarti menunjukkan apa? Kasih sayangnya. Kasih sayangnya Allah. Baik. Kayak yang paling menunjukkan, termasuk yang paling menunjukkan ilmunya Allah adalah ciptaannya. Makanya dalam surat Tabarak, gimana bunyinya? Ala ya'lamu man khalaq. Apakah yang menciptakan itu nggak tahu? Nah, cukup bukti ilmu dia adalah dia menciptakannya. Baik. Wa fi dzalika أبلغ الدليل على كماله واستقاقه أن يفرد بالعبادة. Dan itu semua adalah dalil yang paling jelas yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwa Allah adalah yang berhak untuk disembah. Kenapa? Linfiradihi bil khalqi wat tadbir, karena Allah sendiri yang menciptakan, karena Allah sendiri yang mengatur, wal qiyami bi syu'uni ibadihi, dan karena Allah sendiri yang mengatur urusan hambanya. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan berganti-gantinya siang dan malam. Apa yang dimaksud berganti-gantinya siang dan malam? Di sini Syekh jelaskan semua. Wa huwa ta'aqubuhuma 'ala dawam. Arti pertama adalah ta'aqubuhuma 'ala dawam. Apa ta'aqub? Berganti-gantinya siang dan malam secara terus-menerus. Gimana maksudnya? Idza dhahaba ahaduhuma khallafahu al-akhar. Ketika salah satunya pergi, maka digantikan yang lain. Malam pergi, datang siang. Siang pergi, datang malam. Terus, begitu terus. Itu mana ikhtilaful laili wan nahar. Mana ikhtilaful laili wan nahar. Yang lainnya adalah wa fi ikhtilafihima fil harri wal bardi wat tawassuti. Baik. Perbedaan siang dan malam dalam panas, dingin, dan sedang. Terkadang cuaca di siang hari panas, terkadang dingin. Terkadang cuaca di malam hari sedang, kadang panas. Baik. Itu termasuk ikhtilaful laili wan nahar. Wa fi tuli wal qasri wat tawassuti. Yang ketiga adalah bergantian dalam panjang, pendek, dan sedangnya siang dan malam. Terkadang siang lebih panjang daripada malam. Terkadang malam lebih panjang daripada siang. Terkadang sama. Oh iya. Ini ikhtilaful laili wan nahar. Termasuk ikhtilaful laili wan nahar adalah wa ma yansha'u an dzalika min al-fusul allati biha intizamu masalihi bani Adam wa hayawanatihim. Termasuk adalah musim-musim. Musim panas, musim dingin, musim semi. Kalau di tempat kita musim apa? Nah, kalau tempat kita ada hanya dua musim. Musim hujan dan musim kemarau, musim panas. Nah, musim yang ditimbulkan oleh pergantian siang dan malam. Baik. Musim yang diperlukan untuk keteraturan, kemaslahatan manusia dan hewan. Seandainya musimnya hujan terus, bingung manusia. Nah, bingung. Seandainya musimnya panas terus, bingung juga manusia.
Manusia butuh, dan musim panas juga butuh musim dingin, butuh musim hujan juga butuh musim kemarau. Tidak hanya manusia, hewan-hewan pun juga membutuhkan itu. Wa jami' ma ala wajhil ardi min asyjari wan nawabiti. Dan itu juga dibutuhkan oleh semua yang ada di permukaan bumi. Baik itu pepohonan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua butuh adanya perubahan musim. Baik. Kullu dhalika bintizamin wa tadbirin wa taskhirin tambahiru lahul uqul. Semua itu Allah ciptakan dengan intizam, keteraturan. Wa tadbir, dan pengaturan. Wa taskhir, dan pengaturan sama. Tambahiru lahul uqul. Yang akal kita akan takjub melihatnya. Terheran-heran. Kenapa bisa begini? Luar biasa. Antum tidak usah perhatikan semua. Antum ambil satu sampel saja dari makhluk yang ada di sekitar kita. Lalu perhatikan bagaimana hidupnya. Bagaimana keteraturan dia. Bagaimana keterkaitan dia dengan makhluk yang lain. Lihat satu saja. Akal kita pasti akan terkejut. Akal kita pasti akan takjub dengan yang ada di dalamnya. Wa ta'jizu an idrakihi minar rijalil fuhul. Dan bahkan orang-orang hebat pun fuhul. Fuhul jamaknya fahl. Fahl itu apa? Fahl itu kalau hewan itu pejantannya. Maksudnya laki-laki hebat. Orang-orang hebat pun tidak bisa melakukan itu. Gak bisa. Nah, sekarang sehebat-hebatnya manusia. Sudah ada kan orang yang melakukan uji coba untuk menciptakan manusia? Hah? Ada yang berhasil? Ada yang berhasil menciptakan seperti yang Allah ciptakan? Nggak ada. Padahal bahan-bahannya sudah Allah sediakan. Ya enggak? Nah, bahan-bahan yang dia butuhkan untuk menciptakan itu sudah disediakan oleh Allah. Dia masih belum bisa. Baik. Ma yadullu dhalika ala qudrati musarrifiha wa ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi alwasi'ah wa lutfihi syamil. Semua itu menunjukkan kemampuan, kuasa yang mengaturnya. Menunjukkan ilmu yang mengaturnya. Menunjukkan hikmah yang mengaturnya. Menunjukkan rahmatnya yang luas. Kasih sayangnya yang mencakup segala sesuatu. Menunjukkan wa tasrifihi wa tadbirihi alladhi tafarrada bih. Menunjukkan bahwa itu adalah pengaturan Allah yang hanya Allah lakukan sendiri. Wa 'azamatihi wa 'azamati mulkihi wa sultani. Dan itu menunjukkan keagungan Allah, keagungan kekuasaannya, keagungan kerajaannya. Mimma yujibu an yu'allaha wa yu'bad. Dan itu menjadi salah satu dalil, salah satu alasan yang mengharuskan Allah untuk disembah. Wa yusfarradu bil mahabbati wa ta'zim. Dan menuntut, mengharuskan Allah dicintai dan dita'zimi satu-satunya. Allah menjadi satu-satunya yang dicintai dan dita'zimi. Wal khawfi wal raja. Menjadi satu-satunya yang ditakuti dan diharapkan. Wa badlil juhdi fi mahabbihi wa maradhihi. Dan menunjukkan bahwa kita harus mengerahkan semua upaya
Nah, upaya yang paling keras, yang paling besar untuk mendapatkan cinta dan ridhonya. Tidak ada cinta yang kita butuhkan daripada cinta Allah. Tidak ada ridha yang kita butuhkan selain ridhanya Allah. Wal fulkil lati tajri fil bahr. Baik saudara sekalian, waktu kita sudah lewat jauh sekali. Insyaallah pembahasan ayat ini akan kita lanjutkan di kajian besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.